Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teladan para tokoh persatuan. Kelompok 4 dianggotakan oleh yang pertama Cornelius Rut Agustinus, yang kedua dengan Muhammad Arif, yang ketiga dengan Lukas Petra Setiawan, yang keempat dengan Muhammad Dafa, yang kelima dengan Nugraha Billy, yang keenam dengan Rizky Aprianto, yang ketujuh dengan Ruben Krishna Wiharto, dan yang ke-8 dengan Stefanus Sarta Dwilianto. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah orang-orang yang amat berjasa. Mereka bekerja keras melalui gagasan dan pemikiran untuk mempersiapkan tatanan pemerintahan Republik Indonesia. Beberapa sikap para tokoh bangsa yang dapat kita teladani, yang pertama yaitu satu, semangat rasa nasionalisme, yang kedua itu cinta terhadap tanah air, yang ketiga berjiwa besar, yang keempat memiliki semangat kerja keras, yang kelima itu menghormati hak-hak orang lain, yang keenam menghargai pendapat orang lain, yang ketujuh itu sifat bekerja sama dan gotong royong, yang ke-8 mendahulukan kepentingan umum. 1. Frans Kaisepo. Frans Kaisepo lahir di Waredo, Biak, Papua 10 Oktober 1912. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia dari Papua yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih Jayapura. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama bandara udara Frans Kaisepo di Biak. Frans Kaisepo dan rakyat Biak kemudian terus mengadakan perlawanan menentang Belanda di Irian. Saat konferensi di Meja Bundar, Frans menolak diangkat sebagai anggota delegasi Belanda. Akibatnya ia dihukum dan diasingkan ke daerah terpencil. Beliau diangkat menjadi pahlawan nasional dengan SK Pres 077-TK-1993 bertanggal 14 bulan 9 1993. Kaisepo 1. Berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PMI. Salah. 3. Frans Kaisepo 1. Berperan dalam pendirian Partai Indonesia pada tanggal 10 Mei 1946 dan menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Tengah. 2. 3. Frans Kaisepo 1. Berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946 dan menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. 2. Menentang pembentukan negara Indonesia Timur karena NIT tidak termasuk Papua ke dalamnya, lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam presidenan yang Sulawesi Utara. 3. Beliau menyebut Papua Nederland New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberi pengertian lain, ikut Republik Indonesia anti Nederland. 4. Berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda, menolak menjadi ketua delegasi Nederland News Junie ke konferensi Meja Bundar di depan Den Haag. 5. Tahun 1961 mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia ISI yang menuntut penyatuan Nederland New Guinea ke negara Republik Indonesia. 6. Pada akhir tahun 1960-an, Kaisepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. 7. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun 1964 sampai 1977. 2. Silas Papare. Silas Papare lahir di Serui, Papua 18 Desember 1918. Adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan menjadi salah satu kapal perang korvet kelas Parchim TNI AL KRI Silas Papare. Monumen Silas Papare juga didirikan di dekat pantai dan pelabuhan Laut Serui. Nama beliau
beliau juga Monumen Silas Papare juga didirikan di dekat pantai dan pelabuhan laut Serui. Nama beliau juga diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik STISIPOL Silas Papare yang berada di Jalan Diponegoro. Sedangkan di Kota Nabire, nama Silas Papare dikenang dalam wujud nama jalan. Peran Silas Papare. 1. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. 2. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inde dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. 3. Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Partai ini kemudian diundang pemerintah RI ke Yogyakarta. 4. Silas Papare bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. 5. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. 6. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda dalam upaya menyelesaikan masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement, ini Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Martin Inde 1912-1986. Martin Inde lahir di Doremaena 14 Maret 1912. Merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintahan Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 00077 1993 tanggal 14 September 1993 bersama dengan dua putra Papua lainnya, yaitu Franz Keisepo dan Silas Papare. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda, namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. 1. Antara tahun 1945 sampai 1947, Inde menyiapkan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi. 2. Memimpin sebuah aksi proses yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. 3. Tahun 1962, Martin Inde menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. 4. Beliau diangkat sebagai anggota MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak tahun 1963 hingga 1968 dan juga diangkat sebagai kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat mayor tituler selama 20 tahun. 5. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. 3. A. Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjuk sikap nasionalismenya. Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 45 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan akhirnya pada tanggal 5 September tahun 45, Sri Sultan memberikan amanat bahwa 1. Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintah berada di tangan Sultan. 3. Hubungan antara Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung dari Sultan. Sultan ke-9 bertanggung jawab kepada Presiden RI.
B. Sultan Syarif Qasim II 1893 sampai 1968. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Dia memiliki sikap yang bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta yang menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Tidak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak. Tentara Keamanan Republik Indonesia (TKR) dan Barisan Pemuda Republik Indonesia. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Samudra Timur lainnya agar turut memihak Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Van Mook, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.